Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wondo. Polisi KPK menetapkan sejumlah orang di Kota Ambon sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dugaan suap pemberian izin prinsip pembangunan cabang usaha retail. Abdi Azwar Sahi akan melaporkan informasi selengkapnya dari KPK Jakarta. Abdi, apakah para tersangka sudah tiba di gedung KPK Jakarta? Ya, selamat siang Eva dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk suasana terkini di kantor KPK di Gedung Merah Putih Jakarta Selatan masih kondusif. Sejak tadi hingga saat ini kami memantau belum ada aktivitas ataupun tanda-tanda dari para tersangka yang tiba di Gedung KPK hingga siang hari ini. Namun meski demikian dari KPK sendiri sebelumnya sudah menyatakan bahwa telah menetapkan sejumlah orang di Kota Ambon sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pemberian persetujuan izin dari prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon untuk tahun 2020. Sementara itu dari PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa hingga saat ini KPK belum dapat memastikan terkait kapan para tersangka ini akan tiba di Jakarta untuk menjalani sejumlah pemeriksaan karena memang hingga saat ini dari KPK belum memberikan keterangan resmi terkait secara detail siapa saja para tersangka yang sudah ditetapkan, orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari kasus ini. Namun termasuk dari informasi yang beredar, apakah memang betul dari 3 di antaranya, salah satu di antaranya ini merupakan kepala daerah di Kota Ambon. Kami belum dapat memastikan, Eva dan juga pemirsa, karena hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan resmi karena masih mengumpulkan sejumlah alat bukti dan juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus ini. Sementara itu KPK juga saat ini tengah mengumpulkan sejumlah alat bukti, kemudian mengumpulkan keterangan di mana nantinya pengumuman tersangka dan juga akan diumumkan pada saat para tersangka ini dilakukan penangkapan ataupun dilakukan penahanan secara paksa dari pihak KPK. Eva. Iya, Abdi, lalu apa saja upaya yang dilakukan oleh KPK hingga saat ini untuk mengusut kasus tersebut? Ya Eva, selain dengan melakukan pengumpulan barang bukti dan juga pengumpulan keterangan dari beberapa saksi dan juga pihak-pihak terkait, KPK menginstruksikan dari Dirjen Imigrasi untuk melarang ketiga orang tersangka ini untuk bepergian ke luar negeri, di mana pelarangan ini juga sudah dituangkan dalam pengumuman pencekalan terhadap ketiga orang ini untuk bepergian ke luar negeri, di mana laporan ini juga sudah dilaporkan ataupun sudah dimasukkan dalam aplikasi cekal online sejak tanggal 27 April 2022 yang lalu, dan nantinya untuk form pencekalan ini berlaku selama 6 bulan ke depan, di mana proses ataupun form pencekalan ini diperlukan agar ketika dibutuhkan keterangan sewaktu-waktu sebagai saksi, para tersangka ini dapat datang langsung dan dimintai keterangannya. Namun sekali lagi Eva dan juga pemirsa, kami masih belum dapat memastikan siapa saja secara detail dari identitas ketiga orang ini, ataukah memang ada lebih dari 3 orang, karena hingga saat ini KPK masih belum memberikan keterangan resmi seperti yang beredar di beberapa media bahwa disebutkan ada salah satu yang terjerat ini merupakan kepala daerah di Kota Ambon, dan hingga saat ini kami masih menanti keterangan resmi dari KPK. Demikian Eva untuk saat ini, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Abdi Azwar Sahi untuk informasi Anda.